Selamat malam pemirsa, setelah heboh, ini kalau kita dengar bagaimana sulitnya mendapatkan minyak goreng, kemudian sekarang tempe tahu juga susah akibat kedelai yang semakin langka dan mahal. Nah sekarang masyarakat kembali diributkan dengan persyaratan pengurusan SIM hingga umroh yang mewajibkan memiliki kartu BPJS Kesehatan. Nah tentu ini masih menimbulkan pro dan kontra. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mencoba mendiskusikannya sehingga polemik yang terjadi ini mudah-mudahan menemukan titik terang mengapa kemudian keharusan memiliki BPJS Kesehatan itu dilakukan khususnya bagi seluruh masyarakat yang akan mengurus administrasi mulai SIM hingga perjalanan umroh. Dan untuk mendiskusikan tema kita pada malam hari ini mengenai BPJS, syarat SIM hingga haji umroh mengapa dipaksakan, saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu, ada Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Bapak Alifuddin. Pak Alif, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir walaupun reses. Kemudian ada Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Mas Agus, selamat malam. Selamat malam, Manu. Sehat? Alhamdulillah. Harus terus sehat. Berikutnya ada Bu Yohana Siregar, warga yang tidak terdaftar BPJS. Bu Yohana, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bu Yohana, sehat? Sehat, puji Tuhan. Dan saya juga sudah terhubung dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Ali Gufron. Pak Gufron, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita. Sehat ya Pak Dirut ya, ini harus terus sehat ini Pak Dirut ini. Sehat. Terima kasih Pak Dirut sudah berkenan menyempatkan waktunya bergabung bersama kami dan juga pemirsa TV One. Dan selanjutnya ada Koordinator Advokasi BPJS Watch, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul, apa kabar? Selamat malam. Pak Timbul masih mute kayaknya Pak Timbul. Salam sehat selalu. Baru kedengeran suaranya Pak Timbul yang penuh semangat. Kita langsung ke, terima kasih Pak Timbul. Kita langsung ke Bu Yohana. Bu Yohana kerja selama ini ya, wira swasta? Sudah kurang lebih 4 tahun wira swasta. Sudah 4 tahun wira swasta, tapi belum memiliki kartu BPJS Kesehatan? Belum. Memang belum pernah mengurus atau bagaimana? Belum pernah mengurus karena sebelumnya kebetulan suami kerja di swasta. Kita sekeluarga dapat coveran asuransi dari kantor suami. Tapi nggak pernah ngurus juga ya dari kantor suami, biasanya kan double asuransinya. Pernah sih waktu itu mau urus ya, agak lama juga. Cuma karena dulu prosedurnya agak ribet ya. Jam 5:30 kita udah harus di kantor BPJS dan dapat nomor ternyata udah habis nomornya. Iya pernah begitu. Tahun berapa itu Bu? Kayaknya itu Berapa masih tahun sekitar lalu 2017 atau 2018 gitu ya. Jadi karena kita dulu kan masih kerja, jadi kita jadi agak sulit kalau mesti mengikuti yang seperti itu. Jadi ya udah deh nanti aja deh gitu. Karena memang waktu itu masih punya asuransi dari kantor, jadi ya kita pikir ikutin yang dari kantor dulu aja deh gitu. Yang penting punya asuransi itu aja waktu itu. Anggota keluarga ada berapa banyak Bu? Anak 2, jadi kita berempat. Anak 2, usia berapa? Mau 17 tahun yang pertama. Berarti mau urus SIM habis ini ya? Betul. Ini dengan kebijakan baru harus memiliki BPJS Kesehatan, Ibu dan suami bagaimana kemudian berkomunikasi? Kebetulan sebulan ini kita lagi intens membicarakan soal BPJS ya, karena memang ada persyaratan kita mau akad kredit, bukan akad kredit ya, mau AJB, tanda tangan AJB, memang keluar persyaratan tersebut gitu. Jadi memang waktu diingatkan juga minggu ini tolong dilengkapi persyaratannya itu. Jadi kemarin sempat mengurus dan akhirnya diinfokan hal ini harus mengurus gitu ya Bu ya. Tapi udah pernah mencoba setelah diinformasikan itu sudah pernah mencoba baru mau coba online dalam minggu ini iya. Jadi langsung 4 orang semuanya gitu ya Bu. Betul. Menurut Ibu dengan kebijakan baru ini merasa repot atau gimana? Di luar kebijakan ya, memang asuransinya saya perlu. Nah, itu aja sih. Jadi kalaupun sekarang jadi ada kebijakan baru ya saya pikir ya udah sekalian gitu. Karena memang sekarang kan karena suami sudah nggak kantor lagi, kita udah sama-sama wirausaha, jadi memang asuransi itu harus ada gitu. Kebetulan memang 2 tahun ini kan kita kosong nih, nggak punya asuransi sama sekali gitu. Ya. Rencana akan sudah tahu kan ya, tapi ada tingkatan-tingkatannya? Betul, iya. Sudah ada rencana mau? Sudah. Oke. Itu yang penting. Iya betul. Nih Pak Ali, sudah dikomunikasikan ya dengan DPR? Ya, makanya. Bismillahirrahmanirrahim.
hal ini baru kita Mungkin bisa lebih dekat supaya lebih jelas, Pak. dengar. Jadi tentu saja kita mendengar langsung ya keluhan-keluhan masyarakat ini dari dapil kami, dari masyarakat yang lapor langsung ke fraksi PKS ya, bahkan menjadi perbincangan di fraksi PKS. Tapi sudah pernah komunikasi dengan BPJS Kesehatan ya Pak berkaitan mengenai kebijakan ini? Belum kita panggil, nanti kita, Oh. karena sekarang kan baru dimulai masa reses kemarin nih. Oh, Nah, ini. jadi sebelum reses pun belum ada komunikasi bahwa Belum. ini akan ada kebijakan baru mengenai pengurusan ini ya? Iya, iya. Oh, tapi kalau dari Bapak sendiri secara pribadi dan juga fraksi? Untuk fraksi PKS ya, kan ini sudah menjadi perbincangan dan bukan hanya di fraksi PKS yang ada di Komisi 9, tetapi semua keluhan masuk ke 50 anggota fraksi PKS dari dapil masing-masing ya, yang intinya sangat keberatan gitu. Oke. Masyarakat sangat keberatan dengan adanya persyaratan itu. Kenapa Pak? Ya jelas dengan adanya persyaratan itu kan jadi menyusahkan gitu ya. Harusnya bisa selesai urusan pendidikan ya, urusan SIM dan seterusnya, harus membuat itu lagi. Okay. Jadi maksud kami memang BPJS itu undang-undangnya mewajibkan, tetapi caranya dengan kondisi yang pandemi ini jangan dulu lah maksud kami. Jadi timingnya sebenarnya yang masih kurang pas ya, kalau menurut teman-teman di DPR khususnya. Jadi meresahkan gitu nah. Karena masih banyak saudara kita ya yang terkena dampak COVID. Dia pengen jual tanah, BPJS dia sudah mati, harus dihidupkan lagi kan kena biaya lagi. Oke. Pak Timbul. Ya. Iya, Pak Timbul ini catatan Pak Timbul, gimana dong Pak Timbul? Ya, kalau menurut saya ya setelah kita telaah memang kepesertaan wajib itu ada di Undang-Undang SJSN, itu bagian dari 9 prinsip. Termasuk juga gotong royong. Di Undang-Undang 24 tentang BPJS juga ada diamanatkan. Dan kemudian ada PP 86 tahun 2013 tentang sanksi tidak dapat layanan publik. Kalau kita baca di pasal 9 ayat 2 PP 86 itu memang kalau yang belum menjadi peserta akan dikenakan sanksi, yaitu tidak dapat SIM, tidak dapat STNK, tidak dapat sertifikat, tidak dapat paspor, ya, IMB dan sebagainya. Nah, sejak kapan menurut Perpres 82 tahun 2018 pasal 27 ayat 2 mulai 1 Januari 2019 seluruh rakyat wajib. Jadi pasal 6 ayat 1 Perpres 82 bilang seluruh warga negara wajib menjadi peserta, dan mulai kapan? 1 Januari 2019. Dan ini memang tentunya sanksi tidak dapat layanan publik itu ya acuannya ke PP 86 itu, secara regulasi sudah diatur. Dan memang tujuannya adalah supaya jangan sampai ada warga negara kita yang memang tidak mendapat layanan JKN. Karena kesehatan itu mahal. Jadi misalnya tadi disebutkan justru dalam kita rentan terhadap penyakit. Oleh sebab itu justru sekarang saatnya kita berbondong-bondong harus menjadi peserta supaya kalau ada masalah kesehatan kita bisa dilayani oleh JKN. Jangan sampai kita ini sakit terus membiayai sendiri, ya kalau kita suka ini bercanda seperti Sadikin dan Jamila. Sakit sedikit miskin, jatuh miskin lagi Jamila. Nah itu kan persoalan bahwa kita ini memang berharap semuanya bergotong royong, kita menjadi peserta JKN supaya semua terlindungi. Kalau ada yang sakit, kita bisa bantu dengan gotong royong iuran kita itu. Dan menurut saya juga, kalaupun ada misalnya persyaratan jual beli harus menggunakan, harus memiliki BPJS Kesehatan secara aktif gitu ya. Dan menurut saya tidak terlampau memberatkan juga. Bisa saja kita menggunakan kelas 3 35.000 ya. Tanya Bu Joana, pakai aja 35.000 satu orang per bulan ya, sehingga tidak terlampau memberatkan. Nah, kalau memang kita tidak mampu, kita bisa menggunakan peserta segmen kepesertaan PBI, penerima bantuan iuran, yang merupakan amanat pasal 14 Undang-Undang SJSN, didaftarkan
dan dibayar iurannya oleh pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi kita berharap walaupun sudah punya asuransi kesehatan, tetapi tetap bahwa ini mandatori, ini harus menjadi kewajiban digunakan, dijadikan menjadi peserta seluruhnya rakyat Indonesia di BPJS Kesehatan gitu. Karena beberapa kasus yang kami tangani, walaupun dia punya kasus asuransi swasta, dia pakai ada batasnya limit habis. Setelah itu pakai BPJS Kesehatan. Nah, kalau dia nggak punya, dia akan bayar sendiri gitu. Jadi terkait dengan biaya pelayanan kesehatan semakin mahal ya, karena obat-obatan bahan baku juga dari impor, kemudian alat-alat kesehatan juga impor dan sebagainya, sehingga kita berharap seluruh rakyat tidak ada lagi yang tidak terlindungi, karena kalau terlindungi dia bisa jatuh miskin. Kalau apalagi penyakit katastrofik ya, jantung, ginjal, stroke dan sebagainya yang memang berbiaya mahal seperti itu. Ya, kebijakannya sebenarnya sudah harus berlaku sejak 1 Januari 2019, tetapi baru ribut sekarang di 2022. Mengapa demikian? Apa penyebabnya? Nanti Pak Dirut bisa menjelaskan, termasuk juga tanggapan dari Mas Agus. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah di Indonesia Business Forum.